Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersua dalam majlis ilmu agama. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita semangat untuk melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu. Ketahuilah jemaah bahwasanya seseorang, di antara adab seseorang menuntut ilmu agama adalah harus melakukan perjalanan menuju majelis ilmu agama. Kalau kita membaca sejarah kisah para sahabat, para ulama dahulu, maka kita akan tercengang bagaimana mereka bertahun-tahun meninggalkan keluarga mereka hanya untuk menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala. Selama 17 tahun dia pergi rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama ke Imam Malik rahimahullah ta'ala. 17 tahun. Dan itu dahulu gak ada HP. 17 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan sanak keluarganya di rumah, istri dan anak-anaknya. Ini kita akan tercengang melihat berapa lama mereka ini meninggalkan istri dan anak-anak mereka dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Nah, dari sinilah para ulama juga mengambil fikih bahwasanya kalau ada seseorang wanita yang dia ditinggal oleh suaminya dan dia si istri ini tidak tahu menahu keadaan suaminya entah kemana, tidak ada komunikasi, keluarga suaminya ditanya juga nggak ada komunikasi, maka disinilah para ulama mengatakan sang istri tidak boleh menikah dan dia masih berstatus sebagai istri dari suami yang tadi meninggalkan dia bertahun-tahun, selama belum yakin si suami itu sudah meninggal atau tidak.
Kecuali kalau sang istri minta gugat cerai ke hakim. Nah, itu baru boleh dia menikah lagi. Ya. Dari sinilah lihat para ulama dahulu belasan tahun mereka meninggalkan istri mereka untuk menuntut ilmu agama. Lihat semangat mereka, jemaah. Maka kalau kita mengingat-ingat membaca seperti ini, kita sangat jauh dari mereka, jauh dari semangat mereka. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga kalau seandainya rihlah, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu agama itu bukan adab menuntut ilmu agama, tentu Nabi Musa alaihissalam dia tidak akan pergi rihlah untuk menuntut ilmu ke Nabi Khadir. Bahasa kita Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Musa dia diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi pasti punya ilmu. Tapi karena dia tidak mempunyai ilmu yang diberikan ke Nabi Khidir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun melakukan perjalanan jauh. Dan ini sering kita baca di surah Al-Kahfi disebutkan. Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu agama, seorang nabi. Tentu kita yang bukan nabi, bukan apa-apa, dijamin surga pun tidak. Maka kita harus lebih bersemangat lagi untuk melakukan yang namanya perjalanan menuju majelis ilmu agama. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan jiwa hati kita. Di antara cara untuk membersihkan hati kita, wasilah yang selanjutnya untuk membersihkan hati kita adalah dengan tadabbur Al-Quran. Dengan tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu adalah menghayati, memikirkan makna dari kata-kata yang kita baca dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang ini ada terjemahan perkatanya. Dan kalau seandainya itu kita membacanya juga terjemahannya, dan yang lebih besar lagi adalah membaca tafsirnya, dan juga alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan tafsir-tafsir ringkas. Kalau seandainya kita melakukan hal itu, tentu hati kita akan merasakan tenang. Kemudian kita akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kita akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Dan juga hati kita akan bersih. Ya. Kenapa kita malas untuk tadabbur atau lalai atau tidak ada keinginan untuk tadabbur? Ya zambillah. Karena sebabnya adalah hati kita yang kotor. Ya. Kalau seandainya hati kita ini tidak kotor, tentu kita akan sering membaca Al-Quran, sering mentadabburi Al-Quran. Karena hati kita ini kotorlah, kita tidak pernah atau berat merasakan membaca Al-Quran, apalagi mentadabburinya. Kata para ulama, kam min aklatin mana'at qiyamal lail. Betapa banyak makanan yang seorang itu makan, makanan dari yang haram, itulah yang menghalangi dia dari sholat malam. Walaupun itu hanya 1 rakaat saja, witir. Dia akan terhalangi dari sholat malam kalau dia tidak menyeleksi makanan yang ia makan. Wa kam min nazratin mana'at qira'at al-Quran. Dan betapa banyak penglihatan mata yang kita lihat dari yang haram, itu akan menghalangi mata kita dari melihat Al-Quran, melihat kalam Allah. Itulah jemaah. Karena hati kita ini penuh dengan bintik hitam,
kita berat merasakan membaca Al-Quran. Bagaimana hati kita akan mendapatkan hidayah? Bagaimana hati kita akan bersih kalau kita jauh dari Al-Quran? Bukankah selama ini kita menggaungkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, tapi kenapa kita jauh dari mentadaburi Al-Quran? Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab, yaitu Al-Quran ini, tujuan diturunkannya apa? Kitab ini berkah. Tujuan diturunkannya apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk menghayati ayat-ayatnya. Karena kita menghayati ayat-ayatnya ini, waliyatadzakkara ulul albab, baru kita akan mendapatkan hidayah. Orang-orang berpikir akan mendapatkan pelajaran dari situ. Hasil dari dia menghayati Al-Quran, dia akan mendapatkan hidayah, ketenangan hati. Oleh karena itu jemaah, kenapa kita misalnya sering kita baca Al-Quran tapi hati kita masih nggak tenang? Karena belum mendapat hidayah dari Al-Quran tersebut. Bagaimana cara mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Caranya gimana? Tadabbur Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi tadabbur Al-Quran. Karenanya jemaah, dari sekarang di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Makanya kenapa para ulama dahulu mereka itu khatam Al-Quran di bulan Ramadan itu satu kali khatam sehari, ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, dilarang untuk mengkhatamkan Al-Quran dilarang untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tidak boleh mengkhatamkan Al-Quran 1 hari, 2 hari, 3 hari. Harus lebih dari itu. Ya. Namun kenapa para ulama di bulan Ramadan itu Masya Allah sangat semangatnya mereka. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia mengkhatamkan Al-Quran di sholat tahajudnya. Mungkin secara akal kita akan berpikir nggak mungkin, ya, 30 juz dalam sholat tahajudnya. Dijelaskan oleh para ulama, pertama, karena keberkahan waktu. Yang kedua, karena mereka sudah mentadabburi Al-Quran sebelumnya dan mereka faham dengan apa yang mereka baca, sehingga dia tidak termasuk di larangan dari sabda Nabi SAW di atas. Ya. Jadi alasan kenapa dilarang, karena seorang yang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran 30 juz kurang dari 3 hari, itu tidak akan bisa mentadabburinya. Karena tadabbur itu lama waktunya. Tadabbur Al-Quran, hayati dengan hati kita. Tapi karena para ulama seperti Imam Syafi'i dan seterusnya itu, ya, para sahabat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, mereka 1 hari, 2 hari, 3 hari khatam. Karena mereka sudah mengerti, faham, menghayati Al-Quran. Itu jemaah. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini dengan satu syarat. Tadabbur Al-Quran. Ya, tadabbur Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah dikunci Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau hati kita ini dikunci jemaah, Masya Allah, ya zambillah, jauh dari petunjuk Al-Quran,
jauh dari petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh. Ya. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk mentadabburi surah Al-Fatihah. Wajib. Kenapa? Karena dengan mentadabburi surah Al-Fatihah, ya, pahala sholatnya akan bertambah. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, pahala sholat seseorang itu tergantung dari hatinya menghayati tidak bacaan-bacaan sholatnya. Sekarang betapa banyak seseorang yang sholat tidak khusyuk, badannya di dalam masjid tapi hatinya entah kemana. Badannya sholat Allahu Akbar, bacaan dia baca, tapi hatinya enggak. Tidak khusyuk. Dan ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk. Ilmu tentang khusyuk. Makanya hampir-hampir di setiap masjid kalau kita masuk, jarang kita menemukan orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala sholat seorang itu ada yang seperempat, sepertiga, ada yang setengah, dan seterusnya. Beda-beda. Tergantung hati seseorang menghayati atau tidak bacaan-bacaan sholatnya. Oleh karena itu di antara bacaan yang wajib untuk kita hayati adalah Al-Fatihah ini. Kenapa? Karena dia sebagai rukun juga. Satu-satunya ayat atau surah yang dia sebagai rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang sedikit ini, kita akan sedikit mentadabburi surah Al-Fatihah. Agar setiap kita membaca surah Al-Fatihah, kita merenungi apa yang kita bahas. Faedah-faedah yang terdapat di dalamnya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama. Yang pertama, Al-Fatihah. Karena sebagai pembuka Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembuka. Yang kedua, Alhamdu. Namanya Alhamdu. Kenapa? Karena diawali dengan Alhamdulillah. Terlepas dari perselisihan para ulama, mana yang ayat 1 dan mana yang ayat 1, apakah Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlepas dari itu semua, kata para ulama, di antara nama Al-Fatihah adalah Alhamdu. Karena diawali dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Iya, diulang-ulang setiap sholat kita. Setiap rakaat kita ulang. Kemudian yang keempat, Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Karena Al-Quran, surah Al-Fatihah termasuk Ruqyah. Termasuk Ruqyah. Dahulu sahabat ketika mereka safar, ya, berperjalanan jauh, kemudian ingin bertamu di sebuah kaum, ya, beristirahat di sebuah kaum, ya, di sebuah kampung, ingin beristirahat di situ, tidak diizinkan, dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, berkehendak di situ bahwasanya penghuni atau pemuka kaum tersebut digigit kalajengking, digigit hewan berbisa, sehingga, ya, penduduk kampung tersebut pun mencari sahabat tadi. Siapa yang diantara kalian bisa meruqyah? Maka sahabat mengatakan, ayo kita ruqyah. Dibacakanlah Al-Fatihah. Sembuh. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Ya. Sekarang kenapa? Ketika kita baca Al-Fatihah, kok nggak sembuh-sembuh? Ya. Itu karena tadabbur kita kurang. Kurang menghayati Al-Quran. Kita kurang mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Sahabat jangan ditanya. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika dia di Mekah,
dia sering sakit. Dan ternyata pada saat dia sakit tidak ada tabib. Ya, tidak ada tabib pada saat itu. Dan dia sering mengulang-ulang Al-Fatihah dengan mentadabburinya, menghayatinya. Sering mengulang-ulang Al-Fatihah dan alhamdulillah banyak penyakit dia sembuh dengan Al-Fatihah. Itu jemaah, karena ruqyah. Ya, ruqyah. Dan Al-Qur'an jemaah, Al-Qur'an itu obat. Obat bagi penyakit hati kita, ya. Obat penyakit badan kita. Jadi bukan penyakit hati aja yang diobati Al-Quran, tapi penyakit badan juga. Kemudian juga obat dari penyakit jiwa kita, yaitu penyakit ain misalnya. Kemudian juga penyakit masru'. Masru' itu kesurupan. Itu Al-Quran obatnya. Ya. Itulah di antara nama-nama surah Al-Fatihah. Ayat 1 misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini ayat 1, 2, 3, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Terdapat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 4 atau 5, 6, 7 itu doa. Doa. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya doa kita kemungkinan besar terkabulnya kalau kita awali dengan pujian. Dengan pujian. Al-Fatihah diawali dengan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri dengan doa. Kemudian dalam surah Al-Fatihah ini jemaah terkandung 3 macam perkara yang sangat besar. Yang pertama tauhid, i'tiqad, keyakinan. Yang kedua ibadah. Yang ketiga manhaj. Alhamdulillah, lillah tauhid uluhiyah dari Allah. Allah itu artinya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, yang berhak disembah. Tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Rabb. Kata para ulama, Rabb itu adalah man ijtama'a fihi awsafun thalatha. Rabb itu adalah yang terkumpul padanya 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu al-khalqu, maha menciptakan. Al-mulku, maha menguasai. At-tadbir, maha mengatur. Jadi kalau kita mengatakan ya Rabb, maka seolah-olah kita mengatakan wahai yang maha menciptakan, wahai yang maha mengatur, wahai yang maha menguasai. Inilah sir, rahasia kenapa doa dalam Al-Quran, doa para nabi itu diawali dengan Rabb. Diawali dengan Rabb. Dan doa juga dalam hadis yang ke-10, hadis Arba'in Nawawi itu, doa yang pergi safar kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Para ulama mengatakan kalau seseorang ingin doanya dikabulkan, mulailah dengan ya Rabb, ya Rabb. Dalam Al-Quran juga Rabbi gfirli, Rabbana atina, Rabbi zidni, dan doa-doa Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan bahwasanya mengawali doa dengan Rabb itu lebih utama daripada Allahumma. Ya. Karena kalau kita mengatakan ya Rabbi atau ya Rabbana tadi, seolah kita mengatakan ya Allah yang maha menciptakan, mengatur dan menguasai. Itu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di ayat 1 ini terkandung 1 rukun ibadah, yaitu mahabbah. Mahabbah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, menguasai kita, Allah lah yang mengatur kita, maka tentu kita akan mencintai orang yang menciptakan kita, zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, di sini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Di sini tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Ya, pengasih penyayang. Nah, di sini ada rukun ibadah yang kedua, yaitu ar-raja. Berharap.
mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Yang sangat luas. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seseorang tidak boleh dinamakan dengan Ar-Rahman. Dengan Rahman tidak boleh. Harus ada Abdur Rahmannya. Makanya dari sekarang jemaah, jangan panggil orang Rahman. Tidak boleh. Yang boleh adalah Rahim. Ya. Khusus untuk Ar-Rahman dan Allah, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat Rahim ini juga disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seperti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raufun Rahim. Itu jemaah. Jadi kalau ada namanya orang Abdurrahman, Abdullah, jangan panggil Allah. Ya. Jangan juga panggil Rahman, enggak boleh. Harus sempurna Abdurrahman, Abdullah. Itulah orang Indonesia. Ya. Kalau buat nama itu boros. Kalau manggilnya bakhil. Ya. Manggil buat nama itu banyak sekali ya kan, panjang. Ada sampai 1 baris segitu. Tapi kalau manggil pelit. Ya. Itu. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki di sini jemaah, kata Maliki itu boleh dibaca 2. Maliki boleh, panjang ma-nya, artinya raja. Ya. Raja. Maliki Yaumiddin, raja di hari kemudian. Akhirat. Kemudian boleh ma-nya pendek. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Artinya menguasai. Sama-sama, raja juga menguasai. Ya. Kalau dalam surah An-Nas nggak boleh panjang, harus pendek. Malikin Nas harus pendek. Itu harus bedakan. Nah, di ayat yang ketiga ini Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin terkandung rukun ibadah yang ketiga, yaitu khauf. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah raja di raja. Ya. Zat yang menguasai di hari pembalasan kelak. Ya, yaitu Allah Tabaraka wa taala. Maka kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga tauhid uluhiyah jemaah. Itulah jemaah keindahan Al-Quran. Kalau kita hayati, masya Allah. Surah atau Al-Quran itu diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Al-Fatihah penuh dengan tauhid. Surah An-Nas juga tauhid. Surah An-Nas. Jadi Al-Fatihah, jadi Al-Quran itu diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan hampir semua ayat Al-Quran itu isinya tauhid. Isinya tauhid. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini dijelaskan bahwasanya tasdid iya itu harus benar-benar dibaca jemaah. Ya. Iya harus benar-benar dibaca. Kalau orang yang tidak bisa membaca tasdid nggak boleh jadi imam. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Al-Quran kalau nggak salah 17 tasdid. Tasdid. Ya. Huruf yang bertasdid itu terkandung 2 huruf. Sejatinya itu 2 huruf. Misalnya Rabbi, Ra, Ba. Ya. Kalau dia nggak baca tasdid berarti menghilangkan 1 huruf. Ya. Menghilangkan 1 huruf. Itu nggak boleh. Orang yang seperti ini nggak boleh jadi imam. Ya. Dia boleh untuk dirinya sendiri aja. Seperti itu. Jadi kalau orang nggak baca iyyaka na'budu itu artinya matahari, cahaya matahari. Jadi artinya apa? Cahaya matahari yang kami sembah. Waliyadzubillah. Makanya fatal. Ya, makanya orang yang jadi imam harus orang-orang yang bacanya benar. Gak sembarang jadi imam.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, di sini jemaah didahulukan ibadah kemudian isti'anah, minta pertolongan. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa menyempurnakan ibadahnya kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi setiap hari ya harus kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu ya, kita kan diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolonglah aku ya Allah dalam mengingatmu, bersyukur dan beribadah. Gitu. Kemudian di ayat yang keempat ini terdapat dua amalan hati yang sangat penting. Yang pertama ikhlas. Dari mana diambilnya? Na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Berarti ikhlas. Tauhid. Yang kedua tawakal. Dari mana diambil? Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Jadi semua orang yang salat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan semua orang yang pergi salat ke masjid itu orang yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Bertawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah itu baru doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami petunjuk, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat yang ke-6 ya. Kalau ulama yang tidak mengatakan basmalah itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah, maka ayat yang ke-6 adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Kenapa kita sering berhenti di situ? Karena itu akhir ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 dimulai dari ghairil maghdubi sampai seterusnya. Itu ayat yang ke-7. Ya. Nah, di sini ihdinas siratal mustaqim terdapat pelajaran bahwasanya kita setiap detiknya butuh hidayah Allah tabaraka wa taala. Hidayah. Jadi setiap waktu salat kita minta hidayah, jemaah. Setiap waktu salat kita minta hidayah. Setiap hari, setiap detik pokoknya kita harus minta hidayah. Kita butuh hidayah Allah tabaraka wa taala. Hidayah itu bermacam-macam. Yang pertama hidayatul ilmi. Hidayah untuk berilmu agama. Itu jemaah. Kemudian yang kedua adalah hidayah untuk mengamalkan ilmu agama. Yang ketiga adalah hidayah taufik. Hidayah taufik tadi mengamalkan ilmu agama. Kemudian hidayah tathbit. Hidayah untuk istiqamah di atas ilmu dan amal. Ini kita butuh setiap hari. Bukan setiap hari kita butuh ilmu, jemaah. Bukan harta saja yang kita butuh setiap hari, tapi ilmu. Lihat doa Nabi SAW harinya dibuka dengan minta ilmu, minta harta, minta amalan yang diterima. Ya. Setiap orang Muslim pasti butuh 3 hal ini setiap harinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu bermanfaat yang diamalkan, yang berkah. Yang kedua apa? Wa rizqan thayyib, rezeki yang thayyib, baik, halal, menyehatkan. Yang ketiga adalah amalan yang diterima. Ini yang kita butuh setiap hari. Setiap kita butuh itu setiap hari. Ilmu. Namun sekarang banyak orang yang mengesampingkan ilmu agama. Apalagi amalan yang diterima. Mereka nggak tahu menang. Mereka yang penting makan, minum, tidur, dan seterusnya. Seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kal an'am.
seperti hewan ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada hewan ternak orang kafir itu. Karena hewan ternak kan makan minum. Ya. Tujuan kita hidup di dunia bukan untuk itu, tapi untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, hidayah yang kita minta selama ini jemaah, ya enggak sembarang. Apa itu? Hidayah untuk bermanhaj salaf. Ya. Itu yang kita minta selama ini. Tapi kok orang sering baca Al-Fatihah kok enggak tahu menahu dengan salaf? Ya karena enggak dihayati. Tidak dihayati. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6 tadi. Apa hidayah yang lurus yang kita minta itu? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Dalam surah An-Nisa disebutkan. Ini jamaah. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti itu contohnya tadi itu. Ayat yang ke-6 ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah mereka yang telah diberikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Was-salihin, orang saleh. As-siddiqin, orang jujur. Para sahabat. Para nabi, para sahabat. Lihat, bukankah manhaj salaf? Kalau ada kata salaf itu maksudnya adalah para sahabat, yaitu Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ni'mas salafu ana laki. Dia berkata kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, anak beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu wahai Fatimah adalah saya. Nabi SAW. Kemudian para sahabat. Para sahabat. Ini yang kita minta jemaah. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Para sahabat. Jadi sejatinya selama ini setiap sholat, setiap rakaat kita minta untuk bermanhaj salaf. Ya. Tapi malah mereka minta, tapi mereka malah yang membenci jemaah. Karena enggak dihayati itu tadi, enggak ditadabburi tadi. Ya. Ghairil maghdubi. Ini manhaj jemaah, manhaj. Ya, jadi isinya manhaj. Makanya kalau seorang ingin masuk ke orang awam, bahas tafsir Al-Fatihah misalnya, surah pendek. Ya, kalau kita ingin masuk mendakwahkan tauhid, enggak harus kita bahas kitab tauhid, kasfus syubhat. Tapi bahas yang ringan-ringan seperti Al-Fatihah ini, mereka insya Allah menerima itu. Ya, apalagi kalau kita bahas tafsir Jalalain, ya, tafsir mereka itu, tafsir Jalalain, dan itu tafsir Ahlussunnah ya, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir perkata, ya, tafsir perkata, dan itu bagus. Ya, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub. Nabi SAW menafsirkan ayat ini. Nah, di sini tadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah sekarang di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Nabi SAW, innal maghduba alaihim al-yahudu waddalli wa innad dallina an-nasara. Hadis riwayat Ahmad. Bahwasanya orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Kenapa mereka dimurkai jemaah? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ilmu apa yang mereka enggak amalkan jemaah? Ya, ilmu dengan datangnya Nabi SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka tahu Nabi Muhammad itulah seorang Nabi yang terakhir, tahu mereka.
Gara-gara Nabi Muhammad SAW nggak lahir dari keturunan mereka, mereka jadi benci, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu ilmu. Mereka tahu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ya, itu ilmu yang mereka nggak amalkan. Jadi seorang yang nggak mengamalkan ilmunya itu seperti orang Yahudi jemaah. Iya, alhamdulillah. Ya, seperti orang Yahudi. Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Walaupun dia punya segudang kitab jemaah, tapi nggak diamalkan, maka dia orang bodoh. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata demikian. Walaupun dia punya kitab satu saja, satu atau satu baris misalnya dia baca ilmu agama tapi dia amalkan, maka dia orang berilmu. Ya. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasanya seorang murid itu bisa saja dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang gurunya. Bukankah Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Bisa saja seorang murid yang kita ajarkan, bisa saja antum semua itu lebih bertakwa daripada kami. Bisa. Ya. Para jemaah rahmati Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian orang-orang yang tersesat itu siapa? An-Nasara. Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Nasrani itu kenapa dia dikatakan tersesat? Dia banyak beribadah tapi tanpa ilmu. Ya. Banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Makanya orang-orang yang banyak ibadahnya tanpa ada dalil sama seperti orang Nasrani. Sama seperti orang Nasrani. Ya. Makanya dulu diceritakan ya, ada namanya Juraij, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Ketika dia dipanggil oleh ibunya karena nggak tahu ilmunya, tapi dia ahli ibadah aja. Ketika dipanggil ibunya, dia sedang sholat sunnah. Sedang sholat sunnah dipanggil ibunya, "Ya Juraij." Ya, Juraij berkata dalam hatinya, "Ibu saya atau sholat saya?" Saya jawab, "Ibu saya atau saya batalkan sholat saya." Malah dilanjutkan sholatnya, lanjut sholat. Padahal itu sholat sunnah. Kemudian dikatakan, dipanggil lagi yang kedua kali, "Ya Juraij." Bertanya lagi hatinya, "Ibu saya atau sholat sunnah saya?" Ya, terus berlalu demikian sampai 3 kali. Ibunya marah, berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anak saya ini setelah dia difitnah berzina." Dan terjadi, dia difitnah berzina. Ya, dia difitnah berzina. Ada seorang wanita yang sangat cantik dan dia sangat terkenal bisa menaklukkan semua laki-laki. Ya, kemudian dikatakan, "Coba Juraij yang ahli ibadah." Gampang kata dia. Dicoba ke Juraij, nggak bisa, tidak bisa. Karena nggak bisa, dia pergi ke seorang penggembala kambing. Dia berzina, wanita berzina dengan penggembala kambing tersebut. Kemudian dia mengandung, dia mengatakan kandungan ini dari Juraij. Hasil Juraij difitnah karena doa orang tuanya. Dan para ulama dahulu ketika mereka mengajarkan ilmu agama, ya, dipanggil ibunya, "Wahai nak, engkau belum memberi makan ayam." Langsung dia tinggalkan majelis ilmunya. Itu saking baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tua. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dakwahi orang tua kita dengan akhlak. Ya, misalnya orang tua kita belum kenal salaf. Ya, kita harus tunjukkan akhlak kita yang lebih baik dari sebelum kita mengenal salaf kepada orang tua kita. Bukan lebih pesimis, lebih bermuka masam ke ini. "Bu, setelah ini engkau harus bercadar," misalnya. "Pak, engkau harus potong celana." Gak bisa itu jemaah, gak bisa. Ya, makanya saya nasihatkan baca itu jemaah. Kalau engkau baca, insya Allah, kalau
antum baca semua, yaitu 4 hikmah berdakwah. 14 hikmah dalam berdakwah, tulisan dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain. Itu kita akan bisa berbaur dengan masyarakat. Bagaimana kita menyikapi orang yang kunut subuh, kita bisa baca itu. Bagaimana kita bergaul dengan orang tua kita, Masya Allah. Kalau kita tamat baca itu, kita akan merenung, oh ternyata seperti ini salaf. Ya, kan banyak orang yang baru kenal salaf itu jauh dari masyarakatnya kan, nggak mau salam kah, nggak mau ini kah? Tidak, bukan itu salaf. Ya, semakin banyak ilmu, sudah kita jelaskan mungkin pekan dulu ya, pekan kemarin. Semakin seorang itu punya banyak ilmu, semakin luas dadanya aja, semakin luas. Ya, tapi nggak boleh mudahana. Mudahana itu apa? Melebur ke kesesatan mereka. Makanya dalam dakwah ke masyarakat itu butuh dua jemaah, ada mudarah sama mudahana. Mudarah itu adalah mengorbankan harta dunia kita untuk menarik hati mereka dengan hadiah, berikan mereka hadiah agar mereka mau menerima dakwah kita. Ya, katakanlah mereka nggak mau menerima dakwah kita, tapi dia akan membela kita nantinya. Misalnya kalau kita mau diusir misalnya, dia akan duluan membela kita. Karena kita sering kasih hadiah dia, kasih hadiah. Orang saling kasih hadiah itu pasti saling mencintai jamaah. Ini janji Nabi SAW. Pasti dicintai. Ya, suami istri aja kalau dikasih hadiah kan saling cinta. Kalau enggak ya udah gimana ceritanya. Ya, itu mudarah itu. Mudarah mengorbankan mengorbankan harta atau dunia kita. Nabi SAW dulu mengorbankan 100 onta untuk menarik hati pemuka agama untuk masuk Islam. 100 onta. Sampai dia pergi, kepala suku ini pergi ke kaumnya. Wahai kaumku, masuklah Islam. Ternyata Nabi itu, Muhammad SAW itu termasuk orang yang bersedekah tanpa takut miskin. Katanya. Itu ya. Ya paling tidak kita sedekahkan minyak wangi. Bulan Ramadan minyak wangi, insya Allah. Ya, itu mujarrab cara berdakwah seperti itu. Dan kita sendiri sudah mengalami demikian. Sampai kami didatangi di rumah jemaah. Ya, oleh seorang perempuan. Dan kita kasih hadiah, ternyata dia minta maaf. Itu jemaah. Ya. Kemudian yang kedua mudahana. Mudahana ini enggak boleh. Ya, mudahana itu apa? Mengorbankan agama ya untuk mengharap dunia, enggak boleh. Contohnya apa? Mereka Isra Mi'raj kita ikut agar dia mau nerima dakwah kita, enggak boleh. Mereka Maulid Nabi kita ikut, enggak boleh. Kerja bakti ikut, karena itu bukan termasuk ini. Ya. Ikut kita. Misalnya ada musyawarah kumpul-kumpul untuk besok kerja bakti, kita ikut di sana. Yang penting nggak ada bid'ahnya di sana. Itu aja caranya. Ya. Allah a'lam bishawab. Semoga kita nanti insyaallah ada waktu kita bahas itu ya, 14 hikmah dalam berdakwah. Itu sangat penting sekali. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.